Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas power bank buatan dari brand unit yang dikasih nama SolarBox S10 atau kode tipe UPB701 dengan fitur utama dia ada solar rechargingnya, sehingga ya ini bisa melakukan recharging dengan menggunakan tenaga matahari. Nah, fitur ini cukup berfungsi atau bermanfaat sekali buat teman-teman yang suka kegiatan outdoor. Nah, kali ini akan saya tes power bank ini ke berbagai macam perangkat ponsel saya, mulai dari perangkat yang belum mendukung fast charging. Ini ada Samsung J7 Plus. Ini input dayanya 7,5 watt ya. Nanti juga akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel apa ini? Samsung Galaxy A05. Ini sudah support super fast charging 25 watt. Yang terakhir nanti akan saya tes ke ponsel apa ini? Infinix Hot 30. Ini support supercharger 33 watt. Seperti apa performa power bank buatan dari brand unit ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank unit SolarBox S10. Kita akan dapat kartu garansi seperti ini ya. Pertama, nah, seperti ini menggunakan bahasa Indonesia. Kartu garansinya ini selama 18 bulan ya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan dapat buku panduan seperti ini. Nah, ya, menggunakan bahasa Indonesia juga. Lalu kita akan dapat power bank unit SolarBox S10 itu sendiri, desainnya seperti ini ya. Nah, desainnya didesain seperti model-model power bank untuk aktivitas outdoor ya. Nah, cukup bagus sekali, cukup kokoh sekali ya. Nah, ini ya, yang bagian depan ini solar recharger. Nah, berfungsi untuk recharging power bank menggunakan tenaga matahari. Ini indikator solar recharger. Jadi ketika kita recharging power bank menggunakan tenaga matahari, ini dia akan nyala berwarna hijau. Lalu di sini ini ada indikator status baterai. Nah, seperti ini model digital ya. Nah, tombol powernya ada di sini untuk mengetahui status baterainya. Oke, lanjut di bagian sebelah sini tidak ada apa-apanya. Lalu sebelah sini tidak ada apa-apanya. Ini ada tali untuk strap ya, yang berfungsi untuk menggantung power bank. Mungkin ketika aktivitas outdoor bisa digantung di tas sekalian untuk berfungsi recharging menggunakan solar recharger ya. Oke, lanjut di bagian atas. Nah, ini ya. Ini ada laser yang berwarna merah. Ketika saya tekan ya, cara menyalakannya ditekan dengan menggunakan tombol power ini ya. Selama beberapa detik sambil ditahan. Lihat saya tekan. Nah, dia nyala seperti ini. Nah, ini mungkin untuk aktivitas outdoor ya. Apa namanya, lasernya. Nah, seperti ini. Untuk mematikannya juga ditekan sambil ditahan ya, ini. Nah, dia sudah mati. Oke, lanjut bagian atas ini ada port USB Type-C dan port USB A. Kita lihat fungsinya dia untuk apa ya. Nah, ini ya, port USB Type-C. Nah, ini ya, untuk aktivitas input ini ya. Lihat, ini ada kabelnya juga pull-in ya. Nah, untuk yang ini lihat ini ya, input 2. Lihat ini. Nah, input 2 USB Type-C. Yang ini maksudnya ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk USB A ini ya, dia itu USB A ini ya, output 4. Nah, untuk aktivitas recharging ponsel. Nah, ya seperti itu. Lalu ini ya, 1, 2, 3 sudah ada kabelnya. Lihat, kita baca dari sini ya. Nah, lihat ini, built-in kabel USB Type-C untuk output atau recharging ponsel. Ini ya, yang ini. Nah, ini ya, ini untuk recharging ponsel. Lalu yang micro USB ya, ini ya, micro USB juga untuk output atau recharging ponsel ya, seperti itu ya. Lihat ini. Nah, ini buku panduannya ini yang micro USB. Nah, lalu untuk USB kabel Lightning juga untuk output ya, ini ya, Lightningnya untuk recharging ponsel juga. Lalu untuk USB A ini ya, built-in kabel USB A untuk input atau recharging power bank ya, input ini dia, ini ya. Nah, ini lihat untuk input USB A built-in kabel. Ini lihat. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari spesifikasi yang ada di apa namanya, untuk di power bank itu sendiri, nah seperti ini.
spesifikasinya. Ini ya, model UPB 701, kapasitas 10.000 mAh, output maksimalnya sekitar 10 watt. Sedangkan input menggunakan solar cell ya. Ini input solar panelnya atau solar panel ya maksudnya. Ini 5 volt kali 200 ampere ya. 200 ampere itu sama dengan 0,2 ya. Nah, cukup rendah sekali ya. Spesifikasi ketika menggunakan solar panel ya. 5 volt kali 200 ampere berapa itu ya. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya ya spesifikasinya seperti ini. Ini bisa untuk dibawa ke penerbangan ya, karena kapasitasnya 10.000 mAh, jadi aman digunakan untuk pesawat. Oke, sekarang tes input power bank atau recharging power bank ya. Saya menggunakan adapter charger dari brand unit juga ya, GAN charger yang memiliki daya output maksimalnya 65 watt. Ada wattmeternya seperti ini ya di sini untuk mengetahui input dari power bank ini berapa watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini ya. Oke, coba saya menggunakan jalur recharging USB-A dahulu ya. Bawaan kabel power banknya yang ini ya. Oke ya. Coba saya hubungkan ke adapter chargernya. Oke, sudah terhubung. Lihat ini sudah nyala ya. Lihat ya. Oke, kita lihat ya atau kita analisis berapa input power bank ini. Lihat ini 5 volt 2,1 ampere kurang lebih ya sekitar 10 watt ya. Coba kita lihat dari segi wattmeter yang ada di ada di adapter charger ya maksudnya. Lihat ini dia mencapai hingga 9,9 watt. Dilihat dari adapter chargernya output maksimalnya seperti itu atau input dari power bank seperti itu. Tapi dilihat dari layar LED-nya dia 5 volt 2,1 ampere. Nah, beda-beda ya. Nah, seperti itu. Oke, yang penting ini dari segi input berfungsi secara normal ya. Dari segi input USB-A. Sekarang coba kita tes input dari segi USB Type-C ya. Input USB Type-C-nya yang bukan yang ini ya, bukan yang built-in tapi USB Type-C dari pihak kabel eksternal ya. Ini saya ada kabel dari brand Acmic, ada wattmeternya seperti ini. Coba ya, ini saya putus dahulu. Nah, seperti ini. Lalu coba saya menggunakan USB Type-C. Nah, ini lihat ya, ada tulisannya in. Nah ya, dia juga sama 5 volt 2,1 ampere ya. Dilihat dari segi wattmeter yang ada di kabel ya, dia mencapai hingga 10 watt. Nah, cukup bagus sekali ya, maksimal. Coba kita lihat dari segi wattmeter adapter chargernya. Dia mencapai hingga 9,9 watt. Beda-beda ya, beda selisih sedikit lah ya. Mungkin selisih aturan main atau bagaimana ya. Yang penting dari segi input semuanya berfungsi secara normal. Oke, sekarang coba tes menggunakan input recharging tenaga solar panel ya. Ini ya. Lihat, ini waktu menunjukkan 10.17 ya. Jadi panasnya sudah lumayan panas, lihat ini, atau sudah panas maksimal lah ya. 10.17, lihat panasnya, kondisinya seperti ini ya. Oke, saya coba untuk menggunakan solar panel. Nah, ini ya power banknya, lihat ini. Ini dia ketika menggunakan solar panel, lihat ini nyala berwarna hijau. Lihat ini ya. Coba, nah lihat saya dekatkan. Nah ini ya, dia nyala berwarna hijau. Artinya ini solar panelnya dia aktif ya. Recharging menggunakan solar panel. Coba saya taruh di sini. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini ketika menggunakan solar panel proses rechargingnya ya. Jam 10.18. Nah seperti itu ya. Nah, tadi status baterainya dia berapa? Coba saya lihat. Status baterainya 74%. Lihat ya, 74% ya. Ini ketika menggunakan solar panel ya, inputnya cukup kecil sekali. Lihat ya inputnya dia. 5 volt kali 200 ampere. Berapa? 5 kali 200. Perkiraan sekitar 2 watt ya. Nah, seperti itu. Jadi cukup lama sekali ya proses recharging dengan menggunakan solar panel ini. Ya seperti inilah cara menchargingnya ya. Nanti coba saya tes untuk recharging menggunakan solar panel sekitar 5 jam atau 4 jam dia terisi berapa persen ya. Oke, sekarang lanjut tes output atau charging ponsel ya. Pertama tes yang menggunakan ponsel belum support fast charging. Ini ada Samsung Galaxy J7 Plus, membutuhkan input daya sekitar 7,5 watt ya. Oke, saya menggunakan kabel bawaan dari power bank ya. Ini jalur output yang micro USB. Nah ya seperti ini ya, micro USB. Nah oke ya,
Coba saya hubungkan ke ponselnya ya. Sekarang lihat dia langsung nyala ya. Nah seperti ini. Lihat dia outputnya 5 volt 2,1A. Nah seperti itu ya. Ini kayaknya 5 volt 2,1A ini hanya sebuah tulisan cetakan ya, bukan digital. Jadi ketika out langsung ada tulisannya seperti ini, tidak bisa naik turun seperti digital biasa gitu ya. Artinya kan satuan ampere output kan bisa naik bisa turun tergantung dari kondisi ponsel yang di-chargingnya. Ini kayaknya hanya sebuah cetakan biasa seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi ponselnya ya. Nah seperti ini. Nah tercharging dengan normal ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi ampere meter ya. Saya ada aplikasi ampere meter seperti ini. Nah kalau seperti ampere meter seperti ini kan enak ya, dia naik turun gitu seperti itu ya. Nah ini lihat ya, mencapai output hingga 960 mA maksimalnya ya. Pada kondisi baterai memang ini agak sudah terisi penuh 75%. Jadi menurut saya dia sudah mengalami penurunan daya ya seperti itu. Yang penting semuanya berfungsi dengan normal ya. Baik, sekarang tes output ke ponsel iPhone ini ya. Ada iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt akan saya hubungkan sekarang. Lihat sudah nyala ya. Lihat ini outputnya dia ini ya, lihat ini. Nah lihat ini outputnya dia naik turun ya. Tadi 5 volt 1A, sekarang 5 volt 2,1A ya, tulisannya seperti itu. Jadi dia ada dua opsi ya, 5 volt 2,1A dan 5 volt 1A tadi ya kalau nggak salah. Nah seperti itu. Lihat ini dia tercharging dengan baik ya, pada persentase baterai 4%. Outputnya juga mencapai titik maksimalnya ya, 5 volt 2,1A, bukan yang terendah tadi 5 volt 1A kalau nggak salah ya, seperti itu. Oke, sekarang lanjut tes charging ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt menggunakan jalur output USB Type-C yang built-in kabel ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah ya, pertama ketika charging ponsel dia ada pilihannya 5 volt 1A dan 5 volt 2,1A. Nah seperti itu ya, lihat ini. Nah dia langsung naik ke 5 volt 2,1A, artinya dia mencapai daya maksimalnya ya, sekitar 10 watt, bukan yang daya 5 watt ya. 5 volt kali 1A sama dengan 5 watt. Kalau 5 volt 2,1A kurang lebih ya sekitar 10 watt lah ya, mencapai pada output titik maksimalnya. Lumayan bagus ya power bank ini. Baik, sekarang lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat dia langsung nyala outputnya ya. Lihat ini 5 volt 1A atau 5 volt 2,1A masih loading ya. Lihat persentase baterai 1%. Lihat dia mencapai output maksimalnya ya, 5 volt kali 2,1A kurang lebih sekitar 10 watt. Oke, sekarang lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang mendukung super fast charging 25 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ya, ketika dia loading dia akan menentukan output dayanya. Ada dua pilihan ya, 1 ampere atau 2 ampere seperti itu. Lihat dia ini, nah mencapai daya output maksimalnya 2 ampere atau 2,1 ampere. 5 volt kali 2,1 ampere kurang lebih sekitar 10 watt ya. Pada persentase baterai ponsel 2% pada Samsung Galaxy A05 yang mendukung super fast charging 25 watt. Oke, sekarang lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang mendukung supercharger 33 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang menggunakan output USB Type-C. Nah, lihat ya ini. Menentukan pilihan outputnya 5 volt 1A atau 5 volt kali 2,1A ya, masih loading. Lihat ini. Lihat persentase 1% baterainya, lihat ini. Lihat. Nah, ini ya. Nah, ketika saya nyalakan layarnya dia naik menjadi 5 volt 2,1A. Nah, ini ya sudah stabil ke 5 volt 2,1A atau mencapai output maksimalnya pada power bank unit SolarBox S10 ini ya, 10 watt output maksimalnya ke ponsel Infinix Hot 30 yang mendukung supercharger 33 watt. Oke, sekarang lanjut tes output menggunakan kabel eksternal menggunakan jalur USB-A. Nah, lihat ya nih ya. Di spesifikasi USB-A ya, output 4. Nah, ya, ini coba, ini belum saya tes USB-A-nya yang output 4 ya. Nah, ini ya.
Oke, coba saya hubungkan seperti ini. Saya menggunakan kabel charger dari brand MC Dodo ya. Nah, lihat langsung nyala. Out ya. Oke, pertama coba saya tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus ya. Support micro USB seperti ini, saya converter. Oke ya, coba saya hubungkan sekarang. Nah, ini ya, lihat. Dia kalau di sini ya menunjukkan output 5 volt kali 1 ampere atau 5 watt ya. Nah, dari segi watt yang ada di sini lihat ini. Nah, lihat ini. Dia mencapai hingga 5,3 watt. Nah, ya dari segi wattmeter kabel charger ini masih naik 5,4 watt. Nah, ya. Jadi cukup bagus sekali ya. Dia fiturnya ada output dari USB-A ya. Nah, tadi dia mencapai 5,8 watt. Nah, ya inputnya pada persentase baterai ini sudah 75%. Artinya sudah mengalami penurunan. Biasanya kalau proses recharging itu maksimal outputnya bisa kita dapat antara 0 sampai 50% ya. Di atas itu biasanya mengalami penurunan, oke? Oke, sekarang coba tes output menggunakan USB Type-C seperti ini ya. Jadi konverternya maksudnya ya, saya lepas ya. Jadi berubah USB Type-C seperti ini. Saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat di sini. Nah, outputnya loading di sini ya. 5 volt 1A atau 5 volt kali 2,1A. Lihat ini persentase baterai 46% ya. Dia mencapai output di power bank 5 volt 2,1A atau sekitar 10 watt. Kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel. Lihat ini 8,7 watt outputnya. Ya, seperti itu ya. 8,7 watt pada persentase baterai 4,6%. Baik, sekarang coba saya tes ke ponsel Redmi 9, Xiaomi Redmi 9 ya. Tetap menggunakan kabel dari eksternal ya, USB Type-C eksternal dari brand MC Dodo. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini outputnya di power bank mencapai 5 volt kali 2,1 ampere ya. Kalau dikalikan kurang lebih sekitar 10 watt. Sedangkan yang ada di wattmeter ya, lihat ini dia mencapai 9,6 watt ya. Pada persentase baterai 1%, 2% ya. Pada persentase baterai 2% dia mencapai hingga 10 watt ya ketika LCD dinyalakan ya, layar HP dinyalakan. Ketika dia mati, dia mengalami penurunan 9,4 watt. Oke, sekarang lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya. Support super fast charging 25 watt, tetap menggunakan kabel charger USB-A to USB Type-C yang ada wattmeternya dari brand MC Dodo. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari 2%. Wattmeter yang ada di kabel mencapai 9,5 watt ya. Rata-rata segitu ya. 9,5 watt, 9,4 watt ya. Sedangkan yang ada di power bank mencapai 5 volt 2,1 ampere atau kurang lebih ya sekitar 10 watt lah ya. Kurang lebih ya sama, selisih sedikit karena mungkin perbedaan alat ukur ya. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, tetap menggunakan jalur output USB-A to USB Type-C dari brand MC Dodo. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ke Infinix Hot 30 malah mencapai hingga 11 watt ya. Ketika dilihat dari segi wattmeter yang ada di kabel charger. Cukup bagus sekali ya. Memang output maksimalnya dia kurang lebih sekitar 11 watt mungkin ya. Nah, oke. Kalau di sini memang 11 watt ya. Lalu kalau di apa namanya? Ini power bank mencapai hingga 5 volt kali 2,1 ampere ya, kurang lebih ya 10 watt, 11 watt mencapai pada titik maksimal ketika charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Oke, lanjut tes recharging power bank ya. Saya menggunakan adapter charger GAN charger dari brand unit UCH423 ya serinya, yang memiliki output daya hingga 65 watt. Ada wattmeternya di sini. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ya, start dari persentase baterai 0% ya. Dengan input daya dia mencapai hingga di level 5 volt 2,1 ampere atau sekitar 10 watt lah ya. Kalau dilihat dari sini, lihat ini 9,9 watt ya. Oke, start dari sekarang. Baik, proses recharging power bank sudah terisi penuh. Lihat ini sudah terisi 100% pada menit ke 4 jam 58 menit atau dibulatkan 5 jam lah ya. Oke, kita lihat
dari segi adapter charger, wattmeternya pun sudah mati. Lihat ini ya, sudah mati ya, artinya memang benar-benar sudah terisi penuh ya. Baik, lanjut tes untuk charging ke ponsel ya. Ini saya menggunakan ponsel Infinix Hot 30 yang sudah support supercharger 33 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Ini ya, lihat persentase baterai pada power bank sudah full 100% ya. Saya menggunakan kabel charger bawaan power bank ya untuk meminimalisir loss energi. Nah, seperti ini ya. Ini USB Type C ya kabel bawaannya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari persentase baterai habis total ya, atau 1%. Lihat ini ya. Dia mencapai pada output maksimalnya 5 volt kali 2,1 ampere atau sekitar 10 watt ya output maksimalnya dari power bank ini. Oke ya. Saya start timernya dari sekarang. Untuk melihat speed chargingnya dia mencapai hingga berapa menit atau berapa jam dari persentase baterai ponsel habis hingga terisi penuh. Oke, sekarang di menit ke 30 menit ya. Nah, kita lihat proses recharging ponsel ini sudah terisi hingga 28% ya. Ini lihat ini 28% ke ponsel, lalu status yang ada di power bank baterainya tinggal 79% ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi temperatur power bank ya. Kita lihat dia mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah, ini ya, dia mencapai pada suhu atau temperatur 48 derajat Celcius dari segi power bank. Sekarang kita lihat dari segi ponsel ya. Dia mencapai hingga berapa derajat Celcius titik maksimalnya. Nah, ini ya, dia rata-rata mencapai hingga 37 derajat Celcius ya titik maksimalnya ke temperatur ponsel. Sekarang kita lihat dia terisi full hingga berapa menit atau berapa jam ya. Kita tunggu sampai full. Oke, sekarang menunjukkan di menit ke 2 jam 15 menit dan power bank menunjukkan baterainya sudah habis ya. Ini lihat 0%. Nah ya, saya stop dahulu timernya. Sekarang kita cek ponsel terisi berapa persen ya. Baik, ponselnya akan saya nyalakan. Nah, ini ya, kita lihat baterai terisi 91%. Daya power banknya sudah habis 0% ya. Charging ke ponsel Infinix Hot 30. Sekarang kita cek menggunakan aplikasi ya. Lihat ini. Lihat ini ya. Baterainya 5000 mAh ke Infinix Hot 30 ya. Kalau 91% artinya secara mAh, lihat ini di aplikasi mencapai hingga 4550 ya. Nah, seperti itu artinya real capacity ya, atau rated capacity istilahnya ya, dari power bank ini mencapai hingga 4550 berdasarkan tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang berkapasitas baterai 5000 mAh. Oke, ini saya berada di luar ruangan ya, ada di teras rumah pada pukul 10:18 menit. Menurut saya ini cuacanya sudah cukup panas sekali ya, cukup bagus sekali buat tes untuk power bank menggunakan tenaga solar panel. Nah, ini ya, lihat power banknya nyala. Ini menunjukkan solar panelnya aktif melakukan recharging power bank. Lihat pada persentase baterai 0% ya, lihat ini ya, 0%. Sekarang coba saya taruh di sini ya. Nah, lihat ini ya. Ini panasnya maksimal sekali, pukul 10:18 menit. Kita tunggu sekitar beberapa jam, nanti kita cek dia bertambah berapa persen ya persentase baterainya. Oke, sekarang waktu menunjukkan sudah pukul 16:24 menit. Kurang lebih saya menjemur power bank unit ini memakan waktu sekitar 6 jam. Lihat solar panelnya, indikator solar panelnya masih aktif berwarna hijau. Sekarang kita cek persentase baterainya, ternyata masih 0%. Nah ya, mungkin karena solar panelnya ukurannya terlalu kecil sehingga daya inputnya juga kecil ya. By teori ini input solar panelnya kurang lebih sekitar 2 watt. Nah, tapi belum tentu ya 0% itu dia daya yang masuk 0 watt. Mungkin daya yang masuk sudah 0,1% atau 0,5% atau 0,9%,
Tidak tahu. Nah, selanjutnya mari kita cek dengan menggunakan bantuan LED USB emergency apakah ada energi yang masuk atau tidak. Baik, lanjut tes hasil dari recharging menggunakan solar panel ya. Walaupun ini terlihat terisi 0% perkiraan, dia terisi 0,1 atau 0,2% atau 0,5, intinya di bawah 1% ya, menggunakan tenaga solar panel. Perkiraan seperti itu. Jadi ini saya tes menggunakan LED emergency USB seperti ini ya. Apakah dia bisa nyala, dan perkiraan bisa nyala hingga berapa menit atau berapa jam. Saya ada timer di sini. Oke, saya nyalakan dengan menggunakan LED emergency seperti ini ya. Nah, oke, sudah nyala ya. Kita lihat dia mampu menyala hingga berapa menit ya. Saya timer dari sekarang. Oke, barusan kita lihat ya, tenaga baterai di power banknya sudah habis pada menit ke 46 menit ya. Nah, jadi itu ya hasil dari energi, hasil recharging saya dengan menggunakan solar panel ya. Selama 5-6 jam dia mampu digunakan untuk menyalakan lampu emergency LED USB seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini dayanya 1 watt kurang lebih seperti itu. Selama kurang lebih dayanya mampu menghidupkan LED emergency USB ya selama kurang lebih 46 menit. Baik, jadi kesimpulannya power bank unit solar box S10 yang diberi label kode tipe UPB701 yang saya beli dengan harga sekitar 240.000. Kalau bisa bermain-main dengan voucher bisa turun di harga hingga 200.000. Berdasarkan tes saya, performanya bisa dikatakan lumayan lah ya. Dengan desain yang lumayan bagus ya, desain ala-ala outdoor seperti ini. Lalu dari segi port USB cukup lengkap sekali ya. Built-in kabel mulai dari ada USB A, port Lightning, USB Type-C, dan micro USB ada semua. Plus ada tambahan kabel port ya. Ini yang bisa kita custom ya kabelnya. Ini port output USB A dan port input USB Type-C, plus ada lasernya ya. Nah, seperti ini yang berfungsi untuk aktivitas ketika kita di alam bebas, mungkin seperti itu ya. Nah, dari segi yang lain ini juga ada gantungannya. Nah, lihat ini berfungsi untuk menggantung power bank ya. Nah, seperti itu mungkin cukup bermanfaat sekali ketika digantung di tas sambil biar terjadi recharging menggunakan tenaga solar panel ya. Nah, seperti itu. Dari segi output ya, output charging ke ponsel ya semuanya normal ya, bisa digunakan untuk charging ke mulai ponsel yang memiliki daya input 7,5 watt hingga 33 watt semuanya bisa. Dengan output maksimalnya dia bisa mencapai hingga berdasarkan tes saya 11 watt. Lalu dari segi recharging ya, speed recharging power bank ini dengan menggunakan adapter charger GAN unit ini ya yang memiliki output daya 65 watt, speed chargingnya 0 sampai 100% terisi ya, membutuhkan waktu 5 jam ya. Dari segi real capacity ya, power bank ini mampu mencharging ke ponsel Infinix Hot ya, Infinix Hot 30 yang memiliki kapasitas baterai 5000 mAh ya. Ini bisa terisi hingga 4550 tenaga di power bank ini sudah habis total. Nah, seperti itu ya. Nah, menurut teman-teman itu bagus atau tidak real capacity-nya? Nah, kalau dilihat dari segi recharging menggunakan solar panel ya. Nah, ini ya berdasarkan tes saya itu ketika saya recharging menggunakan solar panel ya, persentase baterai 0, saya recharging dari waktu 6 jam kalau nggak salah ya, maksimalnya waktunya 6 jam totalnya itu dia tetap 0%. Nah, tapi ingat ya, 0% itu belum tentu dia habis total ya dayanya, atau belum tentu 0. Mungkin ada daya sekitar 0,1 atau 0,2 atau 0,3 seperti itu. Karena berdasarkan tes saya ketika saya gunakan untuk menyalakan LED emergency seperti ini ya, setelah saya gunakan untuk recharging menggunakan solar panel, dia bisa nyala hingga 45 menit ya. Nah, jadi artinya itu ada energi yang masuk dari solar panel ini, tapi tidak terlalu besar ya energinya, karena input solar panel ini maksimalnya dia mencapai hingga
2 watt, bahkan bisa di bawah 2 watt. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli power bank unit solar box S10 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.